Kali ini kita akan membahas tentang konvensi karya sastra. Membaca novel sastra tidak bisa dilepaskan dari bahasa yang digunakan. Seperti kita ketahui bahwa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya, yakni konotatif dan denotatif, konotatif dan emotif. Hal ini berbeda dengan bahasa ilmiah yang denotatif dan rasional. Sekalipun konotatif dan emotif, bahasa novel tetap mengacu kepada bahasa yang digunakan masyarakat atau konvensional agar tetap dipahami oleh pembacanya. Penggunaan bahasa konotatif dan emotif diwujudkan pengarang dengan merekayasa bahasa dengan menggunakan beragam daya bahasa, pencitraan, dan beragam pengucapan atau style. Seorang pembaca, menurut Thais dalam bukunya tahun 1984 halaman 318, harus memiliki kompetensi sastra. Jadi seorang pembaca itu tidak memiliki kompetensi sastra. Apa kompetensi sastra itu? Yaitu keseluruhan konvensi yang memungkinkan pembacaan dan pemahaman karya sastra. Konvensi ini memungkinkan munculnya prinsip bahwa setiap karya sastra pada dasarnya merupakan pengejawantahan suatu sistem yang harus dikuasai oleh pembaca agar mampu memahami karya yang dibacanya. Konvensi ini sifatnya beraneka ragam, mulai dari yang bersifat umum sampai khusus, seperti konvensi yang membedakan teks sastra dari yang bukan sastra, prosa dari puisi, novel detektif, novel sejarah, dan novel fiksi ilmiah, dan pantun, gurindam, sampai syair. Sifat ini ditambah lagi dengan konvensi sosial yang mengiringi gejala sastra dalam setiap masyarakat, seperti konvensi bahasa, konvensi budaya, dan konvensi sastra. Bahan utama novel sejarah adalah bahasa. Bahasa merupakan sistem tanda yang digunakan oleh masyarakat. Menurut Tius lagi, ya, halaman 96, bukunya yang masih sama, di dalam sistem tanda itu tersedia perlengkapan konseptual yang sulit dihindari karena merupakan dasar pemahaman dunia nyata dan sekaligus merupakan dasar komunikasi antar anggota masyarakat. Namun di sisi lain, sistem bahasa juga memiliki sifat khusus, yakni lincah, luwes, longgar, malahan licin dan licik, serta penuh dinamika, sehingga memberikan segala macam kemungkinan untuk pemanfaatan yang kreatif dan orisinal, termasuk dari sisi konsep. Dalam sistem bahasa dunia, tidak ada satupun sistem bahasa yang universal. Universal itu dipakai oleh semua negara, semua suku, semua bangsa. Tidak ada. Artinya, sistem bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu akan berbeda dengan sistem bahasa yang dimiliki oleh masyarakat lainnya. Perbedaan ini yang pertama dan terutama adalah latar belakang budaya dari masyarakatnya yang tidak termanifestasi dalam sistem tanda bahasa secara eksplisit. Oleh karena itu, pemahaman suatu novel yang menjadikan bahasa sebagai bagian dari sistem sastra akan tergantung pula pada budaya yang melatar belakangi novel tersebut. Jadi tanda titik, tanda koma, tanda seru, kemudian tanda tanya itu belum bisa mewakili semua sistem tanda secara keseluruhan, sehingga perlu banyak sekali konvensi-konvensi bahasa. Beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh ya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian itu contohnya. Kemudian yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan sebagainya. Contoh, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Gagak Bongol. Sementara itu di mana
Pesandian akan dilakukan, aku usahakan malam ini sudah diketahui jawabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan kerja material. Ya, contoh kata kerja yang menggambarkan tindakan kerja material. Ya, contohnya ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Ayunan tangan gitu ya. Kemudian duduk bersimpuh itu kata kerja yang menunjukkan material. Menitikkan air mata. Kemudian yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, dan lain-lain. Menurut Sang Patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Contoh, menurutnya, menyatakan, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dan sebagainya. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajenggon misalnya. Itu katanya, kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Kemudian yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Tanda petik ya, tanda petik itu contohnya. Mana surat itu? Tanda petik di awal dan di akhir. Tuh, contohnya itu. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata deskriptif. Menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contohnya ya, dari apa yang terlihat itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tapi tidak dengan Patih Daha sang Gajah Mada, pemilik wajah yang amat beku itu. Nah, demikian tabel demikian ini tadi unsur konvensi dan penggunaan kebahasaan dalam novel sejarah. Nah, tugasnya adalah silakan baca salah satu jenis novel yang kamu baca, apa saja boleh novel sejarah, kemudian analisislah kaidah kebahasaan novel sejarah tersebut dengan tabel ini yang berikut ini, yang ada berisi tabel di atas itu berkalimat bermakna lampau ya, kaidah bahasanya, kutipan teksnya apa, jadi tugasmu adalah mengisi kutipan teks. Kemudian penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktunya mana, penggunaan kata kerja materialnya mana, penggunaan kalimat tak langsungnya mana, penggunaan kata kerja mentalnya mana, penggunaan dialognya mana, kemudian penggunaan kata sifatnya mana. Jadi ada 7 kaidah kebahasaan dan kutipan teksnya yang kamu baca dari novel, silahkan ditulis di tabel dan dikumpulkan di classroom. Terima kasih. Sekian dulu pertemuan kita. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Kemudian jaga kesehatan dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.